Halo, Sobat Unggas. Kembali lagi bersama saya, Kroaski. Masih merekam video dari pinggir jalan. Dan hari ini saya akan membahas yang mungkin aja teman-teman, terutama yang pria ya, ingin tahu sekali. Atau mungkin juga sebagian perempuan juga mau tahu juga. Waduh, tuh bahasa apa itu mau tahu juga terlalu banyak saya bilang juga. Oke, jadi yang saya mau bahas hari ini adalah tentang pemotongan kelamin perempuan. Waduh, kok barbar banget ya, terlalu vulgar ya. Vulgar dong. Terlalu vulgar maksudnya. Pembahasan untuk hari ini. Ya karena kenapa? Karena ya saya pengen aja. Itu kayaknya alasan yang sudah saya pakai mungkin di 10 video sebelumnya ya. Saya tidak terlalu kreatif dalam memberikan alasan, tapi ya memang itu alasannya. Saya pengen aja. Dan juga karena waktu saya search di internet saya tentang hal-hal yang bisa dibikin konten, ya saya nemunya ini yang pertama di Wikipedia. Jadi ya saya mau membahas ini dengan kalian. Ya itu alasannya juga. Oke, lanjut. Jadi mari kita mulai saja pembahasan untuk video hari ini, pemotongan kelamin perempuan atau bahasa Inggrisnya Female Genital Mutilation, disingkat FGM. Juga dikenal sebagai mutilasi kelamin perempuan, sunat perempuan, dan khitan perempuan. Yang ini adalah pemotongan atau penghilangan sebagian atau seluruh bagian luar kelamin wanita. Praktik ini umum ditemukan di berbagai negara di Afrika, Asia, dan di Timur Tengah. Oke, jadi untuk ini ya sunat perempuan itu kayaknya saya pernah dengar sebelumnya, tapi saya juga tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, dan apa alat-alatnya yang mau dipakai. Saya sama sekali tidak tahu. Kenapa? Karena sudah jelas saya adalah pria dan bukan wanita. Dan kalau saya menanyakan hal itu dulu, saya merasa kayak a freak or a creep. I don't know, I feel like aneh aja gitu menanyakan hal itu. Tapi sekarang saya sudah tidak merasakan hal itu lagi. Maksudnya sudah tidak merasa kalau menanyakan hal ini bakal dibilang creep atau freak, karena saya sudah menjadi freak dan creep yang sesungguhnya ya. Jadi saya sudah kebal dengan ucapan itu, sepertinya. Jadi saya sekarang akhirnya berani membahas ini. Oke, jadi di sini dikatakan UNICEF memperkirakan pada tahun 2016 bahwa 200 juta wanita di 30 negara, yaitu 27 negara Afrika, Indonesia, Kurdistan, Irak, dan Yaman telah menjalani prosedur ini. Oke, itu data dari negara-negara ya. Tapi di sini saya melihat ada satu gambar yang sangat menarik. Ada sebuah gambar di sini anti FGM yang disampaikan oleh Asosiasi Keluarga Berencana Uganda di dekat Kapchorwa, Uganda tahun 2004. Di plakat tersebut tertulis hentikan sunat perempuan, bahaya untuk kesehatan wanita. Jadi praktek sunat perempuan ini ternyata nggak disetujui semua orang ya. Ada sebagian juga yang tidak menyetujui, seperti yang kalian lihat di sini di Kapchorwa, Uganda. Mereka nggak setuju soal sunat perempuan. Apa mungkin mereka ingin, sebenarnya tadi saya mau membuat joke, cuma saya tidak dapat punchline-nya, jadi kita lanjut aja. Bodoh amat gue dibilang garing, terserah lu pada. I don't give a F. Oke, lanjut. Pemotongan kelamin biasanya dilakukan oleh penyunat tradisional menggunakan pisau dan dilakukan mulai dari beberapa hari setelah kelahiran hingga masa pubertas dan seterusnya. Di separuh negara dengan ketersediaan data di tingkat nasional, sebagian besar pemotongan dilakukan ketika anak perempuan berusia di bawah 5 tahun. Dan cara pemotongannya berbeda-beda menurut negara atau kelompok etnik. Contohnya adalah penghilangan tudung klitoris dan glans klitoris. Aduh, bagian mana itu? Ya, saya jelaskan juga apa itu yang dimaksud dengan tudung klitoris. Saya search biar kalian tahu. Ini dikatakan di sini, tudung klitoris juga disebut preputium preputium klitoridis dan kulub klitoris adalah sebuah lipatan kulit yang berada di sekitaran dan menutup
atau bukan menutup, melindungi, sama juga sih menutup, melindungi glans klitoris. Tudung klitoris juga menutupi bagian luar dari klitoris sebagai bagian dari labia minora dan merupakan homologo dari kulub pada genital laki-laki. Homologo apaan lagi nih, gue nggak tahu istilah-istilahnya ini, tapi intinya ini ya akan saya gambarkan saja, tapi tidak secara utuh. Ntar kalian yang laki-laki ada yang pada nafsu, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Itu namanya tudung klitoris. Nah, oke, udah pada tahu. Oke, kita lanjut balik lagi ke sunat perempuan, pembahasan sunat perempuan yang tadi. Jadi cara pemotongan itu berbeda-beda ya. Salah satunya adalah itu tadi, penghilangan tudung klitoris dan glans klitoris, penghilangan labia bagian dalam, serta penghilangan labia bagian dalam dan bagian luar ditambah dengan penutupan vulva, infibulasi. Untuk metode infibulasi, sebuah lubang kecil disisakan untuk aliran urin dan cairan menstruasi. Vagina kelak akan dibuka untuk hubungan intim dan dibuka lebih lanjut untuk melahirkan. Oh gitu. Tapi saya masih belum dapat ini apa fungsinya dari melakukan sunat perempuan ini. Mungkin aja dijelaskan di sini. Oke, lanjut. Menurut pengkritik pemotongan kelamin perempuan, nah ini yang gak setuju sama praktek ini nih. Praktik ini berakar pada ketidaksetaraan gender, upaya untuk mengendalikan seksualitas perempuan, dan gagasan tentang kesucian, kesopanan, dan keindahan. Pemotongan ini biasanya diprakarsai dan dilakukan oleh wanita yang menganggapnya perlu demi kehormatan dan juga atas dasar ketakutan bahwa anak perempuan yang tidak menjalani FGM ini akan dikucilkan secara sosial. Dampak buruk terhadap kesehatan tergantung pada metode yang dilakukan. Contohnya adalah infeksi berulang, kesulitan buang air kecil dan pembuangan cairan menstruasi, dan juga nyeri kronis, perkembangan kista, ketidakmampuan untuk hamil, komplikasi saat melahirkan, dan perdarahan fatal. Tidak ada manfaat kesehatan FGM yang diketahui sejauh ini. Waduh. Jadi ini ya dijelaskan di sini, ternyata manfaatnya tidak ada. Bentar, saya cari lagi ya. Barangkali itu cuma menurut yang nggak setuju aja. Kali aja yang setuju mempunyai statement sendiri tentang sunat perempuan ini. Mari kita search tentang hukum Islam soal sunat perempuan ini. Kenapa saya mencari hukum Islam atau hukum syariat aja? Soalnya ya saya beragama Islam dan saya pahamnya agama saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya saya mencari referensi dari agama lain, mungkin saya bakalan salah dalam penafsirannya ya. Ini bukan bermaksud untuk merendahkan agama lain, tapi ya saya mencari sumber yang saya familiar dengan sumber itu begitu. Oke, jadi di sini dikatakan dalam laman Majelis Ulama Indonesia ditetapkan bahwa yang pertama, sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah. Oh gitu. Yang kedua, sunat terhadap perempuan adalah makrumah. Pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Ketiga, pelarangan sunat terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah, karena sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah, aturan dan syiar Islam. Yang keempat, namun dalam pelaksanaannya sunat terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sunat perempuan dilakukan cukup hanya dengan menghilangkan selaput, jaida, kolum atau preputium yang menutupi klitoris. Yang kedua, sunat perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris, insisi dan eksisi yang mengakibatkan delarar. Oke, jadi kalau menurut Islam itu sebenarnya dianjurkan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi artinya sunat perempuan juga ini boleh juga sih sebenarnya, tapi kalau yang dianjurkan di sini katanya hanya menghilangkan selaput, bagian selaput aja tuh, jalda, kolum, preputium itu aja, dan tidak boleh untuk yang berlebihan kayak memotong atau melukai klitoris, insisi dan eksisi gitu katanya di sini. Oke, jadi kesimpulannya di sini sunat perempuan itu ada yang menyetujuinya, ada juga yang nggak setuju ya. Kalau menurut apa tadi itu, yang pokoknya dari Uganda lah, mereka bilang sunat perempuan itu tidak boleh. Sementara kalau di
Islam itu sunat perempuan itu boleh, tapi dengan syarat wilayah-wilayah tertentu aja gitu yang dilakukan sunat begitu. Oke, jadi menurut kalian bagaimana tentang sunat perempuan itu? Good or bad? Silahkan kasih unek-unek kalian di komentar di bawah. Dan oke, sekian video Kroaski untuk hari ini. Jangan lupa kasih like, jangan lupa juga subscribe kalau kalian belum subscribe dan kalian suka dengan konten kayak begini atau suka sama saya. Jangan lupa juga kasih nyala itu loncengnya kalau udah subscribe. Oke, sekali lagi sekian dari saya and have a nice day.